Ya, selamat siang Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat? Haleluya, ya. Di sekitar kita ini banyak barang oplosan. Bensin oplosan. Gas, beras, obat, logam mulia oplosan. Sertifikat tanah oplosan. Firman Tuhan juga banyak oplosan. Ya, 80% benar, 20% salah. Ya oplosan, sesat jadinya, ya kan? Semoga iman kita tidak oplosan. Amin. Iman kita tetap benar dan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami berbuah 100 kali lipat. Tinggal di dalam kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah 5D, Dadidudedo. Apa ini? Ini adalah metode belajar membaca di PAUD Belajar Mandiri. Dari dudedo, caci cuceco, papi pupepo dan selanjutnya, ya. Nah, firman Tuhan ya adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat hafalan ya, mesti dihafal. Bagaimana hidup kita berubah. Nah, pengertiannya ini bagaimana? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, itu adalah artinya kita lahir baru. Percaya kepada Kristus, meninggalkan yang lama. Nah, pengertian yang lama sudah berlalu nih apa? Mari kita lihat ya. Yang lama itu ya berarti kehidupan kita di luar Kristus. Dulu kita orang yang membenci Tuhan, melakukan dosa sembarangan, tapi kemudian kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lama itu manusia lama, yaitu manusia dosa. Manusia dosa artinya dosa itu yang membuat kita berdosa. Jadi kita bukan kita berbuat dosa, ya baru manusia dosa, enggak. Kita itu manusia dosa sehingga kita berbuat dosa. Ya, dari sononya kita lahir kita manusia dosa. Jadi kita berbuat dosa dengan semudah itu. Ya, jadi bukan berbuat dulu baru kita manusia dosa, enggak, kita memang manusia dosa. Pengertian sudah berlalu, pengertiannya hilang, sudah meninggalkan kita. Ya, pengertian sudah berlalu. Nah, konteksnya pengertiannya itu adalah sudah berlalu, artinya benar-benar sudah selesai, tuntas selesai, komplit selesai, tidak lagi dalam proses. Jadi manusia dosa kita itu begitu kita percaya Tuhan Yesus lahir baru itu sudah berlalu, sudah selesai, dia nggak balik lagi. Nah, yang bikin kita tambah kagum adalah pengertian manusia lama sudah berlalu. Kata berlalu itu juga digunakan di dalam Matius 24 ayat 35. Di mana Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu. Jadi Bapak Ibu, langit dan bumi akan berlalu. Bumi yang kita pijak nih, bumi yang planet, langit yang kita lihat yang demikian luar biasa akan segera berlalu. Kata yang sama dipakai oleh Paulus juga untuk menerangkan manusia lama kita sudah berlalu. Wih, keren ya. Sekarang pengertian yang baru apa? Ya, waktu kita percaya lahir baru, identitas baru kita sebagai anak Allah, ciptaan yang baru. Nah, yang baru sudah datang. Pengertiannya apa? Telah selesai, sudah terjadi, sudah tuntas, bukan proses bertahap, tapi ada satu lagi yang membedakannya. Hasilnya, keberadaannya itu masih terjadi terus sampai sekarang. Paham? Jadi kalau yang lama sudah berlalu, sudah selesai, enggak proses. Tapi kalau yang baru nih, hasilnya, keberadaan kita terus nikmati sampai sekarang. Contoh pernikahan. Bapak Ibu
Dua-duanya single, pria wanita diberkati. Begitu selesai pemberkatan, menjadi apa? Suami dan istri. Identitas yang baru. Sudah menjadi suami dan istri. Nah, mulailah masuk ke dalam pernikahan. Status sebagai suami dan istri. Status single masih berlaku enggak? Tidak. Status sekarang suami dan istri. Taruh kata, ya namanya masih belajar ya, jadi suaminya enggak benar. Istrinya melakukan perannya masih kurang. Kok kamu begini sih? Enggak benar nih jadi suami, misalnya ya. Apakah itu membatalkan status sebagai suami? Tidak. Apakah itu berarti kembali ke single? Tidak. Nah, demikian juga, kalau kita betul-betul lahir baru, yang lama sudah berlalu, manusia dosa kita nggak baik lagi. Tapi yang baru sudah datang, ya. Nah, yang baru, identitas kita langsung baru sebagai anak Allah. Contoh ya, perkenalkan satu tokoh namanya Tokichi Ishii. Masuk penjara 20 kali. Orangnya segarang macan, menyingkirkan siapapun di jalannya, nggak peduli. Dia dihukum gantung di Tokyo tahun 1918, beberapa kasus pembunuhan brutal orang dewasa dan anak-anak. Waktu dia di penjara, dua perempuan utusan misi ini mengunjungi dia, menginjili dia. Tapi dicuekin, hanya dipandangin aja dari balik jeruji. Kemudian dua perempuan ini meninggalkan satu Alkitab, bahasa Jepang. Ya. Kemudian mereka pergi. Tokichi nggak ada kerjaan, dia baca. Hidupnya berubah. Ayat apa yang membuat hidupnya berubah? Dia membaca sampai Lukas 23:34. Ya, ini ayat yang terkenal ya. Mari kita sama-sama baca 23. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita baca, kita balik. Tuhan jangan ampuni mereka, sebab mereka tahu pasti apa yang mereka perbuat. Tokichi baca sampai di sini. Catatan menunjukkan apa? Saya berhenti membaca. Hati saya seperti ditusuk pisau sepanjang 15 cm. Apa yang tulisan ini katakan? Apakah ini kasih dari hati Kristus? Apakah ini yang namanya belas kasih? Saya tidak tahu apa namanya. Tapi yang saya tahu, dengan rasa syukur yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, saya percaya kepada Kristus. Luar biasa. Ya. Lanjut, Tokichi menunggu eksekusi kan, digantung. Ini catatannya. Orang banyak berkata, saya pasti sedang dilanda sedih karena menunggu hukuman mati. Tapi bukan hal itu yang terjadi. Saya tidak sedih, tertekan atau sakit. Walaupun dikurung dalam sel tahanan, saya sungguh merasa sukacita ketimbang hari-hari hidup saya yang berdosa dan tidak mengenal Tuhan. Perhatikan, siang dan malam di sel itu saya selalu berbicara dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kalau beri tepuk tangan buat Tuhan, ya. Luar biasa kan? Kapan terakhir kita berbicara kepada Tuhan Yesus? Tadi pagi, mau makan pagi, tapi itu juga terburu-buru kan? Belum Tuhan Yesus dengar, kita udah berlalu. Saking ekspresnya. Saya selalu berbicara. Ini saat menunggu ya. Saat berjalan ke tiang gantungan. Tokichi bukan lagi orang yang garang dan jahat. Ia tersenyum dengan wajah berseri. Sipir penjara kagum, heran. Sang pembunuh telah mengalami kuasa salib Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan Bapak Ibu terakhir tersenyum berseri-seri karena salib Kristus? Tolong beri saya senyum yang berseri-seri siang. Jangan memandang saya dengan salibkan dia. Ya, kapan
Waktu saya baca ini juga, aduh udah lama bener nih saya nggak berseri karena saya udah umat tebusan. Saya menganggap remeh salib Kristus, saya menganggap salib Kristus nggak ada artinya. Saya hanya memandang kesulitan saya, hidup saya, pergumulan saya. Dan itu membuat saya runyam. Dari raut wajah saya, semua anak saya tahu, Papa jangan diganggu. Lagi tekanan tinggi, udah tahu. Apalagi kalau lagi ngerjain tugas, makalah, kuliah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, berikanlah senyum yang berseri karena kita sudah mengalami kuasa salib Kristus. Tapi persoalannya, Tokici langsung pergi pulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu masih di rumah masing-masing. Ya kan, masih hidup, belum ke rumah Bapak. Yang sering terjadi adalah yang lama sudah berlalu, yang baru enggak datang-datang. Udah ikut SPK, WB, pria sejati, ya semua sejati udah diikutin. Hidup kok kagak datang-datang yang baru nih, semua masih bingung. Ya, kenapa? Nah, kita perlu jadi cerdas sebagai anak Tuhan. Katakan cerdas. Orang kalau perang aja, ya Sun Tzu ahli perang mengatakan kalau kamu mau mengalahkan musuh kamu harus tahu siapa musuh kamu. Nah, kita juga harus tahu siapa lawan kita. Karena kalau kita nggak tahu, bagaimana kita mau menang? Nah, lawan kita itu singkatannya 5D. Da, di, du, de, do. Semua angkat tangannya boleh? Saya undang. Oke, yang pertama apa? Da, di, du, de, do. Hadap kiri kanannya, katakan saya udah bisa loh. Da, di, du, de, do. Kalau udah bisa dari dudedo, Anda sudah 50% menang. Amin. Ya, nah. Anak ini kan metode membaca anak PAUD ya. Di sini Bapak Ibu pasti lebih pintar. Yang pertama adalah daging, daging. Baca sama-sama 2, 3. Pilih 3 dari list ini. Catat dalam hati. Sudah? Nggak mungkin 1 kan? Kalau pilihan, pilih 1, coret yang tidak perlu. Tapi minimal kita 3 ada di sini lah. Ya kan? Perbuatan daging. Berikutnya di. Di ini apa? Diri. Lukas 9, 23. 23. Katanya pada mereka, ikut salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi Tuhan Yesus firman ini mengatakan kalau mau mengikut Yesus harus menyangkal dosa bukan, daging bukan, dunia bukan, tapi diri. Diri ini begitu kuat. Sampai kadang Tuhan juga kalah sama diri kita yang begitu kuat. Terlihatnya dari mana? Dari opini kita, pikiran kita sendiri. Tuhan pun kadang kalah dalam tanda kutip dengan kita, ya. Nanti kita bahas. Daging, diri, du-nya apa? Dunia. 2, 3. Sebab yaitu keangkuhan hidup bukanlah barang siapa, ayat 17 mengatakan barang siapa melakukan kehendak dunia maka tidak mengasihi dunia, tidak melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi seringkali karena kita tidak melakukan kehendak Bapa, kenapa? Karena kita mengasihi dunia. Dadi du de. Nah, D-nya apa? Dewa atau berhala. 1 Yohanes 5:21, 2, 3. Anak-anakku, segala berhala, ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu segala sesuatu yang duniawi, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mungkin kita nggak menyembah berhala lagi ya, kita nggak ke kuil berhala, patung, kita nggak sujud lagi. Tapi ada satu yang namanya berhala,
keserakahan. Nanti kita bahas lebih detail. Dadi du de do. Do-nya apa? Dosa. Markus 7:21. 2, 3. Pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Bebalan, ya. Jadi ada dadi du dedo. Danya apa? Daging, di dosa, ya. Dadi du dedo. Nah, ini musuh-musuh kita. Langkah pertama sudah kita mengetahui lawan kita, siapa mereka. Jadi begitu bangun pagi ya Bapak Ibu, selamat pagi ya, selamat pagi Tuhan. Ya, 5 musuh kita ini udah nongol. Teng, begitu. Si Dadi Dudedo ini udah nongol. Hari itu akan hari, setiap hari penuh perjuangan. Ya itulah hidup orang Kristen. Anda kalah atau Anda mengalahkan Dadi Dudedo ini. Ya. Pagi bangun, koram deo. Wih, hati rasa sejahtera. Dunia begitu damai, tidak ada gangguan. Wah, sejuk. Begitu keluar kamar, piring pecah lah, anak teriak lah, istri dan sebagainya. Betul? Hati damai sudah berkurang 20%. Berangkat kerja, ya kan? Begitu keluar macet sudah menanti, damai sejahtera berkurang 50%. Di jalan disalip mobil orang, ya, waduh, padahal kita udah masuk, berkurang lagi. Tiba di kantor, 0, damai sejahtera. Dadi du de do sudah menang. Itu masih pagi. Apalagi kalau udah malam. Dadi du de do selalu menanti. Musuh kita selalu menanti. Katakan selalu menanti. Bukan tagihan saja yang menanti. Dadi du de do selalu menanti. Sekarang udah kenal musuh kita. Terus kenapa kita masih ikutin? Mengapa yang baru tidak datang-datang sifat Allah itu? Ya, berikutnya dengan mudah ya ada satu kata yang menjelaskan hal itu. Kata itu apa? Selera. Nah, bukan selera apa nama restoran Padang, bukan. Selera. Contoh. Siapa di sini yang punya selera kuat atas sambal? Makan tidak indah kalau tanpa sambal. Nggak ada lauk, nggak ada masalah. Yang penting ada sambal. Nggak ada nasi, nggak masalah. Yang penting makan sambal. Selera begitu kuat atas sambal. Sampai nanti mengalami sakit, penyakit dan sebagainya. Sakit mah kehilangan selera. Tapi itu karena hal yang negatif. Betul ya? Jadi itu selera. Selera kita masih sangat kuat atas dadi du dedo tersebut. Contoh, saya dulu punya selera yang kuat untuk baca buku pengembangan diri. Sangat kuat. Ya. Tapi lama-lama selera berkurang karena saya menemukan tidak terlalu berguna. Lebih berguna baca Alkitab dan buku-buku rohani. Selera saya yang begitu kan luntur. Saya nggak kuat, tidak punya lagi selera yang kuat atas itu. Nggak pernah beli lagi, udah bertahun-tahun. Nggak pernah baca lagi. Ya, nah itu contohnya. Jadi Bapak Ibu mungkin punya selera yang kuat apa? Teman saya punya selera yang kuat. Sebelum bertobat, ya badannya tinggi besar. Di jalanan dekat rumah dia itu banyak metro mini. Tahu sendiri metro mini. Berarti ya ambil penumpang pun di jalur tengah. Dia sering kali kesel dan kalau dia udah kesel, dia pepet itu metro, dia turun pakai tongkat kasti. Begitu. Sejak bertobat, dia tidak punya lagi selera. Luar biasa. Nah itu artinya. Bapak Ibu punya selera apa? Selera sale, lagi lemes, aduh nggak bertenaga ya. Mau komsel, mau ibadah, aduh badan lemes.
teman telepon, "Wey, mall, sale." Oke, let's go, ya kan? Seperti ada energi baru. Itu berarti selera yang sangat kuat. Paham di sini? Yang katakan, yang paham angkat tangan boleh, jadi bisa ya, oke, paham. Yang nggak angkat tangan itu sebenarnya pura-pura tidak paham. Jadi kita udah tahu 5 dari Dudedo, kita tahu kenapa kita masih kalah, karena ada selera kita yang masih begitu kuat. Nah sekarang contoh-contohnya ya. Daging, kedagingan. Contohnya siapa? Orang Farisi ahli Taurat. Kalau Bapak Ibu baca, mereka itu sebenarnya penuh dengan kedagingan. Ya, contoh misalnya dengki. Kenapa mereka membunuh Tuhan Yesus? Nah, kita mengatakan karena iri dan dengki. Bapak Ibu, iri itu udah jahat. Kalau dengki itu kakaknya iri hati, lebih jahat lagi. Dengki itu udah kagak bisa ini, dan jurusannya satu, pembunuhan. Mereka mencari jalan membunuh Tuhan Yesus. Bayangkan, ahli Taurat orang Farisi, sungguhnya mereka harus menjaga hukum Allah. Hukum Allah berkata jangan membunuh. Mereka cari jalan untuk membunuh orang. Ya, bagaimana? Kenapa mereka begitu taat firman Tuhan? Karena kedagingan, mau dipuji orang. Mereka munafik. Mereka sering kali berdoa di tengah jalan di pasar. Apakah itu karena sebuah kebetulan sedang belanja di pasar, jamnya doa. Wah, terus mereka berdoa. Bukan itu. Mereka sengaja pada jam, mereka sudah perkirakan 10 menit lagi jam untuk berdoa. Maka mereka ke pasar sengaja. Supaya apa? Supaya nanti pada jam doa mereka bisa, ya Tuhan, di pasar. Di klakson itu, waktu itu belum ada klakson ya. Tapi di tengah jalan supaya dilihat orang. Jadi itu settingan, sengaja. Supaya dipuji, dihormati orang. Daging. Bapak Ibu baca lagi Esau nanti. Esau begitu. Kenapa dia? Dia anak sulung. Kenapa dibenci Tuhan? Dia menjual kesulungannya. Dia menjual hak rohaninya. Demi apa? Semangkok bubur kacang merah. Ya, ini mirip di restoran Manado. Dia berkata, aduh aku lapar, nanti aku mati. Mana mungkin? Esau itu pemburu yang tangguh. Pemburu itu tahan gak makan berhari-hari. Masa gak makan jadi mati? Ya enggak? Esau itu mungkin nge-gym tiap hari. Pasti dia berotot. Ya kayak anak saya. Ya, dia jadi mana mungkin? Hanya karena sebab yang remeh, semangkok bubur kacang merah. Dia rela menjual hak kesulungannya. Allah marah. Allah berkata, aku benci Esau. Bapak Ibu jangan sampai kita melakukan seperti itu. Hak kesulungan kita, hak rohani kita sebagai anak Allah. Jangan dijual untuk hal yang remeh. Saul juga begitu. Raja Saul. Raja Saul diurapi Tuhan sebagai raja. Tapi dalam perjalanannya nanti kalau kita baca. Penuh dengan kedagingan. Hawa nafsunya sendiri. Sampai mau membunuh si Daud ponakannya. Roh Allah meninggalkan dia. Saul, Raja Saul. Ya, hidupnya penuh kedagingan. Sampai akhirnya dia mati bunuh diri. Hanya ada sedikit tokoh Alkitab yang mati bunuh diri. Salah satunya Saul. Tapi sebelum dia mati bunuh diri fisik, dia sudah membunuh diri secara rohani. Itu. Tokoh lain adalah Yudas Iskariot yang mati gantung diri. Ya. Bapak Ibu, inilah daging. Kita harus mengenali lawan kita. Ya. Pertanyaannya apakah saya masih sangat berselera untuk berseteru? Apakah saya masih sangat berselera untuk berselisih walaupun dengan sesama saudara? Apakah saya sangat berselera untuk iri hati? Ya. Apakah saya masih sangat berselera untuk amarah dan seterusnya? Itu daging. Yang kedua diri.
Yakub contohnya. Yakub ini kan saudara kembarnya Esau. Dari kandungan Tuhan sudah berkati. Tapi sejak lahir dia berusaha merampas sampai menipu ayahnya untuk meraih berkat itu. Dia menipu bapaknya Ishak hanya sekali. Tapi dia ditipu Laban 20 tahun. Lepas belum dia ditipu anak-anaknya, 11 anaknya menipu dalam hal soal Yusuf. Bertahun-tahun dia menderita. Sampai wajahnya Yakub itu sendiri seperti orang tua. Sampai waktu berjabat tangan sama Firaun, Firaun itu bingung. Kamu tuh umur berapa? Heran kan? Mana ada Bapak Ibu pertama kali kenalan langsung tanya umur. Umurmu berapa? Enggak sopan kan? Tapi Firaun begitu melihat Yakub, astaga ini tua banget. Umurmu berapa? Yakub berkata, hari-hariku, tahun-tahunku itu buruk semuanya. 130 tahun buruk semua. Menipu bapaknya meraih berkat. Dia pakai metode sendiri, planning sendiri, merampas berkat Allah. Berkat Allah sudah tersedia, kenapa mesti dirampas dengan cara kedagingan? Ya, ada yang di sini masih ada yang menipu orang tuanya. Nah, hati-hati nih, ntar kayak Yakub. Ya, jangan ya. Petrus lagi, Petrus kepepet terus. Petrus ini juga aduh begitu kuatnya. Petrus itu mestinya diam, dia ngomong. Mestinya lari, dia malah nongkrong. Jadi mengkhianati, menyangkal Yesus. Ya, mestinya menyerah, dia melawan. Petrus ini susah. Diri begitu kuat. Diri kita ini begitu kuat sampai harus mesti dipatahkan. Ya. Proses yang kita alami Bapak Ibu mungkin itu untuk mematahkan diri kita. Selama diri kita begitu kuat, Tuhan gak bisa bekerja lewat diri kita. Diri kita perlu diremukkan. Maka dari remukan itulah baru kita bisa, remukan itu mirip penderitaan lah. Ya. Penderitaan ya, capek hati. Nah diri kita gak begitu harus diremukan sampai kemudian kita bisa mengakui ya. Tuhanlah yang berdaulat. Baru dari situ, baru kehidupan kita berubah. Ya, dunia. Siapa tokohnya? Demas. Di kitab Kolose Petrus berkata, Demas ini bersama-sama Paulus melayani. Ya, di kitab Kolose itu tahun 62 ditulis. Di surat itu berkata, salam kepada Lukas dari Paulus dan Demas. Demas masih bersama dengan Paulus. Tapi kemudian di kitab Tesalonika 5 tahun berikutnya ya, itu dikatakan datang cepat ke sini karena Demas sudah meninggalkan aku. Demas sudah mencintai dunia. Dikatakan. Jadi Bapak Ibu kalau pelayanan dengan Paulus Rasul yang begitu hebat bisa membuat Demas mencintai dunia. Apalagi kalau Bapak Ibu hanya melayani di samping Pak Hindra. Di samping Penatua atau Bang Darwin. Di samping Rasul Paulus saja masih bisa mencintai dunia. Ya, nah ini bercanda ya. Tapi artinya itu enggak ada arti kita harus menjaga diri terhadap dunia. Jangan sampai mencintai. Enggak bisa. Ya. Kemudian murid Yesus. Wah, ini juga. Murid Yesus ini ya kadang itu bikin susah gurunya. Di dalam kitab Markus itu 4 kali. 3 kali Yesus berkata, aku akan disalibkan oleh tua-tua. 1 kali Yesus berkata, Maria ini meminyaki aku untuk menyiapkan penguburanku. Jadi 4 kali. Tapi respon murid Yesus ini ampun-ampun. Yang pertama kali dia bilang di Markus 8, Tuhan Yesus berkata, aku akan mati disalibkan. Petrus membawa Yesus ke samping dan menegur Yesus. Guru, jangan ngomong begitu. Enggak bisa dong. Jangan terlalu pesimis. Woi, keren ya Petrus ya, ngasih kuliah Yesus.
Tapi jangan terlalu keras sama Petrus, karena kita juga kadang kasih kuliah sama Tuhan Yesus. Betul nggak? Kita maunya apa, kita kasih kuliah. Tuhan Yesus berkata apa? Iblis kamu, pergi ke belakang. Kamu hanya memikirkan pikiran manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi Bapak Ibu, diri kita itu terlukis dari apa? Opini kita, dari olahan pikiran kita. Ya, itu. Nah, itu di Markus 8. Di Markus 9, Yesus bicara lagi. Aku akan mati disalib ke Yerusalem. Apa respon murid-murid? Ya kan? Waktu mereka berjalan, murid-murid di belakang, bertengkar mereka. Kemudian Yesus tanya, apa yang kalian pertengkarkan tadi di jalan? Mereka malu-malu nggak mau jawab. Tapi tercatat apa? Mereka bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Bayangin, guru mau mati disalib, mereka bertengkar siapa yang terbesar. Menginginkan posisi, memperebutkan posisi di dunia begitu menarik. Mereka mau terkenal. Ya. Karena dunia memandang mereka murid Yesus. Nangkep Bapak Ibu, ya. Di Markus 10, Tuhan Yesus berkata lagi, aku akan mati disalib. Wah, Yohanes dan Yakobus datang, bawa maminya. Maminya menghadap. Tuhan Yesus tanya, mau apa? Tuhan Yesus, kami ada permintaan. Permintaan apa? Nanti dalam kerajaanmu, satu di kiri Yohanes, satu Yakobus di kanan. Weh, Bapak Ibu, kalau raja di kiri dan kanan itu bicara mengenai orang yang berotoritas, otorisasi, otoritas. Oke, orang penting di kiri dan di kanan. Bicara itu. Yesus bicara mau mati disalib. Ini ribut siapa yang nanti meraih posisi di kiri dan kanan. Tuh, bayangin. Keempat, di Markus 14. Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak. Yesus berkata, dia sedang mempersiapkan penguburanku. Begitu di bawahnya kita baca apa? Di perikop berikutnya ternyata kita baca apa? Yudas pergi ke tua-tua menjual Yesus. Bapak Ibu fasel, ya PKS. Bapak Ibu berkata, hai teman-teman komsel, aku mau mati, aku sakit, dying, bentar lagi mau mati. Begitu selesai ngomong, yang lain, kita mau makan kemana nih? Besok kita piknik kemana nih? Bapak Ibu fasel, kagak ada satu yang berempati padahal mau mati. Nah kira-kira begitu gambarannya. Ya, ada yang tegang sekali, mungkin fasel ini ngalamin. Gua juga pernah dicuekin begitu, lebih parah lagi. Ya jadi gitu, murid Yesus. Dunia begitu menarik, posisi begitu menarik. Berikutnya dewa atau berhala, Ananias dan Safira. Bapak Ibu nanti baca ya di Kisah Rasul. Ananias dan Safira, ini suami istri. Dia menjual tanahnya, hasilnya uangnya dibawa kepada Petrus. Sebelum mereka lakukan itu, ada yang namanya Barnabas. Dia juga menjual, ya, taruh uangnya di kaki rasul-rasul, didistribusikan bagi jemaat. Mungkin karena itu Barnabas mendapat dipuji mungkin ya. Aduh, terima kasih, banyak yang mengucapkan terima kasih sama dia. Karena banyak yang tertolong. Nangkep ya? Ananias dan Safira juga menjual tanahnya. Uangnya ditaruh di kaki rasul-rasul, tapi hanya sebagian. Petrus tanya, Ananias, benar harga sekian? Oh benar. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Jantung berhenti, gebrak, mati di tempat. Orang-orang keluar membawa. Datanglah istrinya. Dia nggak tahu suaminya sudah meninggal. Safira, benar jualnya segini. Mereka udah kong kali kong. Ya, jadi King Kong. King Kong menjawab, ya benar sekian. Kenapa kalian bersepakat mendustai Roh Kudus?
Orang yang datang membawa, yang menguburkan, itu datang. Mati di tempat. Kenapa? Emang salah? Kalau mereka ngomong, enggak, kami hanya 50%. Enggak ada masalah juga, Petrus berkata. Kebohongan itulah yang membuat mereka mendustai Roh Kudus. Mungkin karena mau nama baik, wah nanti dipuji orang, wah dipuji orang, murah hati, wah berbelas kasih dan sebagainya. Pujian itu yang membuat mereka berbohong. Harta menjadi berhala bagi mereka. Ya kan? Mereka tidak mau kehilangan semuanya. Mereka mau tetap ada nama baik, tapi mereka masih mau menikmati uang, sebagian uang dari hasil penjualan berhala. Ada banyak berhala di dalam hidup kita, termasuk keserakahan. Bapak Ibu, siapa yang ngaku dirinya tidak serakah boleh angkat tangan. Oh di sini serakah semua berarti. Wah ini pertanyaan berbahaya memang. Bapak Ibu, nanti ujian keserakahan itu saya amati adalah pada waktu pembagian warisan orang tua di keluarga. Itu akan menjadi ujian Bapak Ibu, serakah atau tidak. Itu. Kalau sekarang bersyukurlah dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, benar juga. Bersyukurlah kalau orang tua Bapak Ibu nggak punya harta yang mau nggak ada warisan. Tidak menciptakan konflik antar saudara. Ada yang berkata amin? Nggak rela nih, banyak nih warisannya. Ya benar. Berapa banyak hubungan saudara putus ya kan karena pembagian warisan. Begitu. Sepupu, baru istri saya cerita. Ya, pamannya, wah kayak udah sakit-sakitan. Wah, panggil pulang anaknya di luar negeri, wah buat ngerawat. Oh mau ya, saya bilang. Bagaimana nggak mau dia? Kalau nggak mau apa? Nggak dapat warisan. Ya, nah mungkin begitu. Nah, jadi ngeri sekali sampai tuntut menuntut sampai ke pengadilan dan sebagainya, keserakahan. Hati-hati, ya. Jadi Bapak Ibu, tes pada waktu, tes keserakahan adalah pada waktu pembagian warisan. Tapi yang nggak dapat warisan bukan artinya nggak serakah juga sih. Di area yang lain nanti akan ada ujiannya, ya kan, serakah atau tidak. Keserakahan sama dengan apa? Penyembahan berhala. Dosa. Yudas Iskariot contohnya. Yudas Iskariot salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dari 12. Dikatakan Yohanes 12, mengatakan dia adalah pencuri. Dia pegang kas. Tapi dia sering mengambil uang dari kas bendahara yang dia pegang. Jadi kalau korupsi udah dari zaman Yudas Iskariot. Waktu Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan menumpahkan botol, memecahkan lehernya, leher botol, itu tumpah semua. Kenapa yang dipecahkan lehernya? Leher botol maksudnya, bukan pecah leher ini. Leher botol. Karena kalau leher botol yang dipecahkan udah gak bisa ditutup. Artinya harus ditumpahkan semuanya. Kan bisa dibuka. Tapi dia pecahkan lehernya. Tandanya apa? Itu minyak wangi dihabisin semuanya. Harus dihabisin semua, gak bisa disimpan. Yudas seperti pahlawan. Ini penyanyian sia-sia nih. Kenapa gak dijual? 300 dinar. Bisa buat orang miskin. 300 dinar itu sama dengan upah setahun. Coba Bapak Ibu kalkulasi berapa jumlah setahun. Nah seperti itulah harga parfumnya Maria. Tetapi Yohanes berkata, menuliskan Yudas ngomong gitu bukan karena dia peduli orang miskin, tapi karena dia pencuri. Ya dong, masuk 300 dinar di kas, makin banyak yang bisa dia korupsi. Pencuri cari untung, sampai akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Berapa jumlah uang yang dia terima? 30 uang perak. Ya.
itu sama dengan kurang lebih 125 dinar. Tidak mencapai setengah dari harga 300 dinar yang dia bicara. Ya. Menurut kitab Keluaran 30 uang perak itu adalah harga untuk seorang budak laki-laki. Yudas pencuri, dia menghargai gurunya hanya sebatas seorang budak laki-laki. Dosa yang gak dibereskan akhirnya pada pengkhianatan. Yudas menjual Yesus. Masa Yesus dihargain lebih murah dari sebotol parfum? Itu. Kalau dosa gak diberesin Bapak Ibu, dari mencuri akhirnya cari untung dan berujungnya apa? Berkhianat. Saya kira tidak ada di ruangan ini kita yang akan bermimpi untuk mengkhianati Tuhan kita. Betul? Betul gak? Tapi jalannya Yudas itu dari pencuri gak bertobat. Bayangkan 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Demas bertahun-tahun bersama Paulus. Masih mencintai dunia. Yudas 3 tahun bersama-sama Tuhan Yesus. Dia lihat mujizat. Dia gak bertobat. Dia lihat orang mati bangkit. Hatinya keras, tidak bertobat. Tapi tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia lihat mujizat luar biasa. Dia dengar pengajaran Tuhan Yesus. Tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu ada kemungkinan kita ibadah, membaca firman Tuhan, mengaku dijamah Tuhan Yesus, tapi tidak bertobat. Kurang apa coba? Bersama-sama 3 tahun dengan Tuhan Yesus. Raja segala raja, dia tidak bertobat. Bapak Ibu ada dosa apa? Mari kita bertobat selagi ada hari ini. Amin. Kalau kita masuk bengkel otomatis kita menjadi montir apa enggak? Tidak. Kalau kita masuk ke gedung ini menikmati nyanyian, bernyanyi, memuji Tuhan, apakah otomatis kita menjadi anak Allah? Tidak juga. Proses lahir baru, bertobat dan lahir baru, dilahirkan kembali. Jadi apa solusinya? Tadi ada musuh kita, Dadi Dudedo. Kemudian ada selera kita yang begitu kuat atas. Jadi apa solusinya? 1, salib Kristus. 2 Korintus 5, 18 sampai 21. Mari kita baca ya. 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu apa? Berilah dirimu diramaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini surat kepada jemaat Korintus. Kepada jemaat. Bukan kepada orang yang belum percaya. Tapi Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan. Jadi ada kemungkinan ada dalam jemaat tapi belum didamaikan dengan Allah. Belum hidup menikmati, merasakan salib Kristus. Itu belum bertobat. Beda dengan si Tokichi tadi. Hidupnya berubah. Ya, berseri-seri. Itu hasil yang nyata dari perubahan yang di dalam. Jadi nasihat yang sama bagi kita adalah berilah diri kita didamaikan dengan Allah. Dan itu adalah salib Kristus. Bapak Ibu, apa yang dikerjakan salib Kristus? Banyak sekali. Tapi saya suka dengan ini. Di salib itu kita akan melihat hukuman yang paling mengerikan, tetapi anugerah yang paling mulia daripada Allah. Dalam belas kasihnya, mercy, Allah tidak memberikan kepada kita yang pantas kita terima. Apa itu? Hukuman kekal.
Tapi dalam rahmatnya, grace, Tuhan memberikan kita apa yang tidak pantas kita terima. Apa? Pengampunan dosa, hidup yang kekal, diangkat menjadi anak Allah, berpindah dari alam maut kepada hidup yang kekal. Kita pantasnya disalib. Ya. Seorang penginjil Inggris, George Whitefield, suatu hari dia datang dan dia melihat ada seorang narapidana dibawa ke tiang gantungan. Dan dia berkata apa? Aku juga, kalau bukan karena kasih karunia Allah, aku juga akan mati digantung. Itu ucapannya yang paling terkenal. Bapak Ibu, kalau bukan karena kasih Allah, kita pantasnya menerima hukuman yang kekal. Tapi Tuhan gak berikan itu. Malah yang kita tidak layak, tidak pantas kita terima, diberikan. Itulah yang dikerjakan oleh salib Kristus. Jadi apa yang kita dapat di sekarang? Ya, salib itulah jalan keluarnya. Nah, salib inilah yang akan mengikis daripada selera yang kita miliki tadi. Selera kita begitu kuat. Bagaimana kita mengikisnya? Dengan keindahan salib Kristus. Ada sebuah legenda di antara para pelaut, ya. Kalau mereka melewati satu pulau di satu perairan tertentu, satu pulau itu terkenal dengan lagu atau dengan musik. Kalau mereka lewat, itu akan terdengar satu musik yang sangat merdu. Dan banyak pelaut terpesona, mereka keluar lompat dari kapal, mereka pergi ke pulau itu. Hasilnya hilang selamanya, binasa. Itu sudah tahu. Oleh sebab itu, ada kapten kapal berkata, begitu kita lewat pulau itu, jangan sekali-sekali. Oleh sebab itu, kalian harus bertahan. Caranya gimana? Tutup itu kuping, sembunyi, jangan sampai dengar. Tapi masih kedengaran. Jadi bagaimana? Ikatlah diri kalian ke tiang-tiang kapal. Supaya walaupun kalian mau nyebur, kalian gak bisa karena terikat. Ada yang begitu. Ada kapten kapal lain tidak begitu. Dia membawa para pemusik handal yang begitu lewat pulau itu. Pemain musik ini akan memainkan musik yang jauh lebih merdu. Yang dinikmati oleh awak kapal. Dan mereka melalui pulau itu, mereka tidak mendengar suara itu. Karena mereka terfokus pada musik yang begitu indah di kapal. Mereka selamat. Cara mana yang Bapak Ibu mau lakukan? Cara yang pertama, bertahan, selera kalian. Enggak. Tapi mengikis itu dan menggantikan keindahan dadi dudedo itu dengan keindahan salib Kristus yang indah. Sehingga kita terpesona, sehingga kita menganggap nggak ada selera lagi nih untuk dadi dudedo nih, nggak ada. Karena saya begitu terpesona dengan keindahan salib Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, benih ilahi. Gitu. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Persoalannya mungkin salib itu adanya di pengetahuan kita aja. Ya, saya mati karena salib, tapi belum mengalami jamahan salib seperti Tokichi itu. Amin. Jadi apa? Kita sudah tahu siapa musuh kita, siapa lawan kita? Dadi dudedo. Kembali, boleh minta tangannya. Da apa? Daging. Di. Du. De. Do. Dosa. Kasih. Dengan bangga kasih tahu sebelahnya. Saya udah bisa loh. Dadi dudedo. Yang lain boleh dilupakan asal dadi dudedo ini tetap ingat ya. Kenali musuh. Kenapa saya masih suka dengan musuh lawan saya? Karena saya sangat berselera. Saya masih selera berantem, saya masih berselera debat, saya masih berselera ini dan itu. Ya, bagaimana kita mengikisnya dengan keindahan salib Kristus. Enggak ada beda. Keindahan salib Kristus inilah yang mengubah seorang kapten kapal yang begitu brutal, ya. Siapa namanya? John. Ya, yang mengubah lagu Amazing Grace. Dia kapten kapal yang begitu brutal, nakoda, kapten kapal budak.
begitu brutal, begitu semuanya takut sama dia. Tapi begitu dia dijamah kasih Kristus, dia bisa rupanya perompak laut ini bisa juga mencipta lagu Amazing Grace. Ya kan? Kenapa? Karena dia begitu terpesona dengan kasih dan keindahan salib Kristus. Jadi, slide terakhir, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, finish. Yang lama sudah berlalu. Itu identitas jahat kita. Udah berlalu, total. Enggak lagi proses. Kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, percaya Kristus, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi kenapa nampaknya tidak datang-datang? Karena itu tidak berarti kita kembali lagi kepada yang lama. Enggak. Tapi yang baru ini kita masih terus, karena kita masih begitu berselera. Tapi siang hari ini, Bapak Ibu sudah tahu, kenali musuh dan biarlah salib Kristus mempesona kita, sehingga kita tidak lagi berselera atas 5 dadidu dedo itu. Yuk mari kita bangkit berdiri.